dimulai dengan memperlihatkan keindahan pantai Malta, di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Joe yang sedang bersiap dengan perahu bot kecilnya. Joe pun mulai melaju perlahan, menavigasi celah-celah gua air dengan sangat hati-hati, hingga akhirnya ia tiba di luasnya laut terbuka, di mana untuk beberapa saat Joe tampak begitu menikmati ketenangan tersebut. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama ketika tiba-tiba kabut tebal muncul entah dari mana dan seketika mengaburkan pandangan Joe. Merasa ada yang tak beres, Joe memutuskan untuk memutar balik arah perahunya. Namun tepat di momen tersebut, sebuah goncangan keras terjadi, seolah perahunya baru saja menabrak sesuatu yang besar yang membuat Joe tersentak dan nyaris terlempar ke laut. Tetapi untungnya ia masih bisa menyeimbangkan diri. Di tengah kebingungan tersebut, Joe melihat sebuah kapal besar yang terapung tanpa tujuan di kejauhan, di mana pada lambung kapal tersebut tertulis sebuah nama, yaitu Lolus. Joe pun berulang kali berteriak memanggil siapapun yang ada di sana dengan harapan mendapatkan bantuan. Namun, suasana tetap hening dan hanya suara deburan ombak yang menyahut ngerinya kesunyian tersebut. Karena rasa penasaran yang tak terbendung, ia pun mengikat perahu kecilnya dengan tali, lalu naik ke atas dek Lolus untuk memeriksa kapal tersebut. Di sana, Joe mendapatkan kenyataan aneh bahwa kapal mewah tersebut benar-benar kosong tanpa satupun awak, dan yang lebih anehnya lagi, persediaan makanan dan minuman masih tersedia dengan lengkap. Joe pun mencoba peruntungannya dengan menggunakan radio komunikasi, meminta bantuan kepada siapapun yang berada di perairan tersebut. Namun hasilnya nihil, sebab tak ada respon selain suara statis yang mengganggu telinganya. Hingga ketegangan semakin memuncak ketika Joe kembali ke dek dan menyadari sesuatu yang mustahil, yaitu perahu kecil yang tadi ia ikat dengan sangat kuat, kini telah menghilang secara misterius tanpa meninggalkan jejak. Joe pun mencoba mencari menggunakan teropong, namun kabut yang tebal seolah sengaja mengurungnya di tengah laut. Hingga beberapa saat kemudian, kabut itu lenyap secara tiba-tiba, memperlihatkan laut yang kosong melompong. Tanpa pilihan lain, Joe pun mencoba menyalakan mesin kapal Lolus. Namun lagi-lagi, kesialan menimpanya karena mesin tersebut mati total. Hingga di saat Joe sedang kebingungan menentukan arah, ia turun ke bawah dek dan dikejutkan oleh pintu kamar mandi yang tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Joe berusaha tetap tenang, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ulah angin yang meskipun suasana di dalam kapal kini terasa semakin mencengkam. Joe pun mulai mempelajari peta yang ia temukan dan mencoba memperbaiki mesin kapal dengan alat seadanya. Hingga keberuntungan tampak mulai berpihak padanya saat mesin Lolus akhirnya kembali menderu menyala, di mana dengan perasaan lega yang luar biasa, Joe segera memegang kemudi dan mengarahkan kapal menuju garis pantai terdekat. Ia pun kembali mencoba menghubungi bantuan lewat radio komunikasi, berharap seseorang di luar sana mendengar suaranya. Namun sayangnya, laut seolah enggan melepaskannya karena radio tersebut tetap membisu. Frustasi pun mulai merayap di benak Joe, di mana kini situasi menjadi semakin tidak masuk akal. Kejadian aneh kembali terulang saat Joe memutuskan untuk menggunakan toilet, sebuah keputusan yang ternyata menjadi awal dari petaka berikutnya, sebab untuk kedua kalinya pintu toilet tersebut menutup dengan sendirinya secara misterius, membuat Joe benar-benar kebingungan. Joe mencoba tetap logis dan menganggap itu hanyalah ulah angin, namun dugaannya salah besar, sebab setelah selesai buang air, pintu tersebut tiba-tiba macet dan tak bisa dibuka, seolah ada seseorang yang sengaja menguncinya dari luar.
Yang karena panik, Joe pun meraba saku celananya dan menemukan sebuah koin dan mencoba membuka baut-baut pada kunci pintu tersebut. Namun, usahanya sia-sia dan di tengah keputusasaan itu, mata Joe tertuju pada noda darah yang menempel di sudut ruangan. Sebuah detail mengerikan yang membuatnya tersadar bahwa ia tidak sendirian. Tanpa membuang waktu, Joe meraih gunting dan mencoba membongkar paksa kunci pintu. Tetapi lagi-lagi, keberuntungan tidak berpihak kepada Joe. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Joe mendengar suara dari radio di luar. Suara itu memperingatkan tentang sebuah kapal kargo raksasa yang bergerak mendekat dan mendesak Joe untuk segera menghindar agar tidak terjadi tabrakan fatal. Joe pun mengintip melalui jendela kecil toilet dan benar saja sebuah bayangan besi raksasa tampak melaju cepat ke arahnya. Di mana dalam kondisi terjepit, Joe berusaha sekuat tenaga menarik perhatian awak kapal kargo dengan melambaikan pakaian melalui celah jendela. Namun kapal raksasa itu tetap melaju tanpa menyadari keberadaannya. Bahkan saat Joe menjulurkan kepalanya dan berteriak hingga tenggorokannya sakit, hasilnya pun tetap nihil. Hingga saat melihat sebuah tali yang tergantung di dekat jendela, Joe mendapatkan ide nekat. Ia segera melemparkan tali tersebut ke arah baling-baling kapal dengan tujuan untuk menghambat lajunya. Rencana itu pun memang berhasil memperlambat pergerakan Lolus. Namun sebuah kesalahan fatal terjadi yang karena kurang fokus akibat rasa panik, Joe tidak menyadari bahwa tali tersebut juga melilit lehernya sendiri yang membuatnya nyaris kehilangan nyawa dalam hitungan detik. Namun beruntung dengan sisa tenaga yang ada, Joe berhasil membebaskan diri sebelum akhirnya jatuh pingsan karena kelelahan yang luar biasa. Dan di saat itulah guncangan hebat terjadi ketika kapal kargo tersebut bersenggolan keras dengan kapal Lolus. Beberapa saat kemudian, Joe terbangun karena mendengar suara di luar dek. Berharap itu adalah tim penyelamat, Joe pun berteriak meminta tolong dengan sisa kekuatannya. Namun, lagi-lagi suasana kembali hening tanpa jawaban. Setelah itu, Joe menyadari bahwa tali yang melilit baling-baling tadi kini telah terputus. Dan yang lebih mengerikan lagi, kini air mulai masuk membanjiri ruangan toilet tersebut. Tetapi ada satu keanehan yang membuat bulu kelek Joe berdiri, yaitu air yang mengenang tersebut bukanlah air laut yang asin, melainkan itu adalah air tawar. Hal ini pun membuat Joe yakin bahwa seseorang sedang mempermainkannya dengan kejam. Dimana dengan suara gemetar, Joe pun memohon agar dilepaskan. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pencuri dan hanya datang untuk mengecek kapal saja. I know someone's that, alright? Please, I know you're that, alright? Namun harapan Joe untuk mendapatkan jawaban kembali pupus, di mana keheningan yang mencengkam itu seolah mengonfirmasi bahwa kecurigaannya tentang adanya orang lain di kapal mungkin saja salah. Namun penderitaan Joe baru saja dimulai, sebab dehidrasi yang hebat mulai melanda tubuhnya, sehingga tak ada pilihan lain bagi Joe selain meminum air tawar misterius yang menggenang di lantai toilet demi menyambung nyawanya. Namun sayangnya, kelegaan itu hanya bertahan sejenak karena secara tiba-tiba aliran air tawar tersebut berhenti mengalir begitu saja. Dan beberapa saat kemudian, kondisi justru berbalik menjadi mengerikan, di mana toilet kembali dibanjiri. Namun kali ini Joe menyadari bahwa air yang merendamnya adalah air laut yang asin. Hal ini pun membuat Joe semakin ketakutan dan ia pun mencoba menggunakan benda apapun untuk menguras air tersebut sebelum semuanya terlambat. Namun seolah alam belum puas menyiksanya, sebuah badai besar datang tanpa terduga dan menghantam kapal Lolus dengan sangat keras. Di tengah situasi yang kritis tersebut, Joe mendapatkan sebuah ide nekat. Ia meraih pisau silet dan berusaha memotong tali yang mengendalikan layar kapal melalui celah yang ada. Meski jari tangannya terluka dan getihan karena sabatan silet, Joe tak menyerah, sebab rasa sakit itu seolah kalah oleh tekadnya untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya tali tersebut putus, juga layar pun turun dan laju kapal seketika terhenti. Merasa sedikit lega, Joe pun menutup jendela rapat-rapat dan meringkuk di atas wastafel untuk menghindari genangan air yang semakin tinggi. Kelelahan yang luar biasa akhirnya membuat Joe jatuh tertidur dalam posisi yang sangat tidak nyaman.
Namun saat pagi tiba dan ia terbangun, Joe dikejutkan oleh kenyataan bahwa air telah naik hingga mencapai lehernya, di mana kini seluruh tubuhnya terasa membeku karena kedinginan. Dengan sisa tenaga yang ada, Joe mencoba mendobrak dan menendang pintu toilet tersebut berkali-kali. Namun pintu itu tetap tak terbuka, dan di titik inilah Joe mulai kehilangan harapan dan pasrah bahwa ajal akan menjemputnya di ruangan sempit tersebut. Tetapi secara ajaib, tiba-tiba terdengar suara klik dari arah pintu. Joe segera mendekat dan menyadari bahwa kunci pintu tersebut telah terbuka dengan sendirinya. Masih dengan keyakinan bahwa ada seseorang yang sengaja menyiksanya, Joe langsung keluar dan mencari pelakunya ke seluruh sudut kapal. Namun setelah mencari kesana kemari, ia mendapati kenyataan bahwa kapal itu tetap kosong dan ia benar-benar hanya sendirian. Menyadari bahwa Lolus bisa tenggelam kapan saja akibat kebocoran yang dialami selama badai, Joe memutuskan untuk bertindak cepat. Ia mengumpulkan beberapa pelampung yang ia temukan di dek dan mengikatnya di bawah pintu toilet yang sudah rusak, menciptakan sebuah rakit darurat yang sederhana. Tanpa menunggu lama, Joe menurunkan rakit buatannya ke laut dan segera naik ke atasnya. Lalu ia mendayung menjauh sambil menatap Lolus, menunggu momen kapal tersebut akan tenggelam ke dasar lautan. Namun, setelah beberapa lama menunggu di tengah laut yang sepi, apa yang ia khawatirkan ternyata tak kunjung terjadi. Lolus tetap terapung dengan kokoh, seolah tak terjadi apapun pada lambungnya. Dan di momen inilah Joe menyadari bahwa bertahan di atas rakit kecil di tengah samudera adalah tindakan yang jauh lebih berbahaya, sehingga keputusan untuk kembali naik ke atas kapal Lolus sepertinya menjadi satu-satu pilihan yang masuk akal demi bertahan hidup. Joe pun mulai bergerak cepat menambal setiap bagian kapal yang bocor demi memastikan Lolus tetap terapung, di mana ia juga berhasil merakit sebuah pompa air sederhana untuk mengeringkan kabit yang tergenang. Di tengah usahanya tersebut, ia menyadari bahwa radio kapal ternyata masih berfungsi, dan dengan penuh harap, Joe berkali-kali meneriakkan panggilan darurat ke arah pemancar. Namun lagi-lagi, keheningan laut yang luas adalah satu-satunya jawaban yang ia terima. Tak lama kemudian, saat sedang fokus melakukan perbaikan, pandangan Joe tertuju kepada sebuah kapal besar di kejauhan yang tampak bisa ia capai. Tanpa berpikir panjang dan didorong rasa trauma pada Lolus, Joe segera melompat ke rakit daruratnya dan mendayung sekuat tenaga. Namun, tepat di momen inilah sebuah kejadian di luar akal sehat terjadi. Kapal Lolus seolah-olah memiliki nyawanya sendiri, sebab kapal itu bergerak secara otomatis, mengejar dan memburu Joe, seakan Lolus tak ingin melepaskan Joe. Kejadian mengerikan ini memaksa Joe untuk percaya bahwa Lolus bukanlah kapal biasa, melainkan kapal jurik yang memiliki kekuatan supranatural yang sangat jahat. Malam pun tiba yang memperlihatkan Joe yang masih terombang-ambing di tengah kegelapan laut. Di tengah rasa takut yang mencengkam, Joe sempat dikejutkan oleh gerakan di bawah permukaan air yang ternyata hanyalah kawanan lumba-lumba yang datang untuk bermain di sekeliling rakitnya. Untuk sesaat, rasa kesepian Joe sirna oleh kehadiran makhluk-makhluk tersebut. Namun, ketenangan itu hanyalah sementara, sebab Lolus kembali muncul dari kegelapan yang membuat kawanan lumba-lumba itu seketika pergi karena ketakutan. Hingga karena kondisi tubuhnya yang semakin melemah akibat kedinginan yang ekstrim, Joe tak punya pilihan lain selain kembali naik ke atas kapal angker tersebut. Kini dengan perasaan was-was, ia segera menuju kamar dan membungkus dirinya dengan selimut. Hingga akhirnya ia jatuh tertidur karena kelelahan yang sangat luar biasa. Keesokan paginya, Joe terbangun dalam kondisi yang sangat lemas, di mana ia menyadari melalui jendela bahwa Lolus sedang melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah ada seseorang yang sedang memegang kemudi. Joe pun segera bergegas menuju dek untuk memeriksa siapa yang mengemudikan kapal tersebut. Namun betapa terkejutnya ia saat mendapati bahwa pintu dek kini telah terkunci rapat dari luar.
Di tengah kebingungannya, Joe mendengar suara aneh yang berasal dari arah toilet yang menuntunnya menemukan sebuah pintu kecil di sudut ruangan yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Berpikir bahwa itu adalah jalan keluar, Joe pun masuk dan mendapati sebuah ruangan sempit tempat penyimpanan pelampung. Ia mencoba memanjat ke arah jendela, namun sayangnya jendela tersebut terkunci dan sebelum Joe sempat bereaksi, pintu tempatnya masuk tiba-tiba tertutup dengan keras, mengurung Joe di dalam ruangan penyimpanan yang sangat sempit tanpa jalan keluar. Di tengah kesunyian ruang penyimpanan yang menyesalkan, Joe kembali mendengar suara langkah kaki yang berat di atas dek, di mana hal tersebut membuatnya semakin cemas dan berusaha mati-matian untuk mendobrak jendela. Namun, semua usahanya itu sia-sia. Sementara itu terlihat Lolus mulai mendekati sebuah kota kecil di tepi laut yang tampak seperti kesempatan terakhir bagi Joe untuk melarikan diri dari mimpi buruk ini. Joe sambil terus berjuang membebaskan diri, mulai berteriak histeris dan memohon agar kapal tersebut dihentikan. Joe bahkan sampai meneteskan air mata meratapi penderitaannya yang seolah tak berujung. Hingga kondisi di dalam ruangan semakin memburuk saat oksigen mulai menipis yang membuat Joe sesak nafas dan nyaris kehilangan kesadaran. Namun tepat di saat ia hampir menyerah, sebuah keajaiban terjadi. Pintu ruangan tersebut tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Joe yang waspada berasumsi bahwa ini hanyalah tipuan lain dari entitas jahat di kapal tersebut, sehingga ia melangkah keluar dengan sangat hati-hati menuju dek. Di sana ia mendapati kenyataan mengejutkan bahwa Lolus telah berlabuh dengan sempurna di dekat dermaga kota tersebut. Yang tanpa membuang waktu, Joe pun segera melompat turun ke daratan dan menghirup udara segar dengan penuh kelegaan, merasa bahwa ia akhirnya telah bebas. Hingga setelah itu Joe mendapati dirinya berada di sebuah kota asing yang tampak tak berpenghuni. Hingga di sana ia mempersenjatai diri dengan sebatang besi, lalu mulai menyusuri jalanan untuk mencari siapa dalang di balik semua teror yang dialaminya. Namun suasana di kota itu sangat mencengkam sebab di sana hanya ada bangunan-bangunan tua yang terbengkalai tanpa ada tanda-tanda aktivitas manusia sedikit pun. Hingga tak lama kemudian Joe mendengar suara mesin dari kejauhan dan melihat Lolus mulai bergerak meninggalkan dermaga. Joe pun berusaha mengejarnya dan melihat kemana kapal terkutuk itu akan pergi. Namun secara misterius Lolus menghilang begitu saja di tengah lautan, meninggalkan Joe yang hanya bisa berdiri tercengang. Film pun memasuki babak penutup dengan memperlihatkan Joe yang mulai berkeliaran tanpa arah di sekitar pulau tersebut, di mana ia merasa sangat asing dengan lokasinya. Namun setelah beberapa waktu berkeliling, Joe mengalami kejadian yang sangat tak masuk akal. Ia secara ajaib tiba di sisi lain pulau yang ternyata adalah tempat yang sama persis di mana ia memulai perjalanannya. Disinilah Joe benar-benar terpaku saat melihat perahu kecil miliknya yang sempat hilang secara misterius kini tertambah terapi di sana, dan di kejauhan ia juga melihat sekelompok orang yang sedang asik menikmati liburan, seolah-olah tak pernah terjadi badai atau teror apapun di tempat tersebut. Dan sebagai penutup yang mengerikan, scene memperlihatkan celah gua air yang mengarah ke laut lepas, di mana di cakrawala yang jauh siluet kapal Lolus kembali muncul, bergerak perlahan seolah sedang mengintai dan bersiap untuk menemukan korban berikutnya. Dalam mitologi Yunani yang mungkin sudah sering kita dengar, dikisahkan bahwa sejak awal keberadaan manusia, para dewa telah menjadikan manusia sebagai mainan mereka. Tangan-tangan mereka yang tak terlihat terus-menerus membentuk dan menghancurkan dunia, seolah-olah manusia hanyalah bidak-bidak dalam permainan tanpa akhir mereka, di mana para dewa mengusik bukan karena alasan yang jelas, melainkan sekadar untuk memuaskan hasrat mereka. Dewa-dewa jahil ini yang lebih mementingkan tipu daya daripada kebaikan, mengisi waktu luang mereka dengan mengusik manusia seperti anak kecil yang menghancurkan sarang semut. Dan perahu itu adalah bukti paling nyata bahwa mitos-mitos Yunani bukanlah hanya sekadar cerita, melainkan bayangan dari kenyataan yang dihadapi manusia. Ini adalah film ambigu yang menggabungkan unsur horor, thriller, dan elemen supranatural yang semakin kuat seiring berjalannya cerita. Juga ada beberapa hal yang sangat menarik untuk dibahas, seperti yang telah Abray ceritakan setelah menaiki perahu Lolus di awal film.
Joe mengalami serangkaian cobaan berat yang seolah tak masuk akal, mulai dari terkunci di toilet hingga nyaris kehilangan nyawa karena jeratan tali dan badai yang datang secara tiba-tiba. Jelas ada sesuatu atau seseorang yang sedang mengincarnya, hingga akhirnya perahu itu membawanya ke sebuah pulau asing tak berpenghuni yang ternyata adalah tempat ia memulai semuanya. Dan Sin pun menyorot ke celah bebatuan dan di kejauhan Lulus terlihat dengan suara latar yang mengisyaratkan tanda bahaya. Dan apa artinya semua ini? Sepanjang film, perahu ini seolah memiliki nyawa sendiri yang selalu bertindak melawan Joe. Mungkinkah ini rentetan nasib buruk atau ada kekuatan supranatural yang bermain? Mungkin saja ini adalah ulah dewa iseng yang bosan dan punya aturan mainnya sendiri. Melalui kapal bernama Lolus tersebut, menariknya dalam mitologi, Lolus merujuk pada 3 tokoh berbeda namun saling terkait. Salah satunya adalah penguasa angin dalam kisah Homer yang memberikan bantuan, namun akhirnya menjadi bencana bagi Odysseus. Ada pula Lolus yang merupakan kerabat dari Sisyphus, sosok yang dihukum untuk mendorong batu ke atas gunung selamanya. Dan setelah kita melihat apa yang dialami Joe, persamaan dengan karakter terkutuk ini menjadi sangat jelas. Apakah Joe adalah Sisyphus versi modern? Kita tidak tahu dosa apa yang telah ia perbuat. Namun jika ia memang Sisyphus, maka Joe pasti telah melanggar suatu aturan dewa dengan sangat ceroboh. Keyakinan Anda pun akan menentukan apakah Anda melihat kehadiran manusia lain di kapal itu atau hanya kekuatan tak kasat mata yang bermain. Mungkinkah ada penumpang gelap yang bersembunyi di balik bayangan? Suara langkah kaki misterius dan pintu yang mengunci sendiri bisa saja memiliki penjelasan logis. Namun ada kemungkinan lain yang jauh lebih menarik. Perahu itu seolah memiliki jiwa yang dirasuki kekuatan jahat. Apakah itu Lolus atau entitas lain yang lebih misterius? Kita tak dapat memastikan. Namun niat buruknya terhadap Joe benar-benar tak terbantahkan. Perahu itu dengan sengaja menggiringnya ke tengah badai yang mengamuk, di mana berkali-kali usaha Joe untuk meloloskan diri digagalkan secara sistematis. Keganasan badai tersebut pun semakin meyakinkan arah film ini bahwa apa yang terjadi dalam debut bukanlah sekadar permainan atau frame belaka, melainkan sebuah kekuatan supranatural yang sedang beraksi dengan sangat nyata. Bahkan saat Joe mencoba mendayung pergi hanya dengan modal pintu toilet dan pelampung seadanya, kapal itu seakan memburunya tanpa ampun. Rasanya mustahil ada manusia di atas kapal yang bisa mengemudikannya dengan begitu cepat dan akurat tanpa pernah menampakkan batang hidungnya, apalagi membuat kapal sebesar itu bermanuver secara tiba-tiba di tengah laut lepas. Kapal itu pun akhirnya membawa Joe ke sebuah pulau yang awalnya terasa sangat asing, namun kemudian berubah menjadi komunitas nelayan yang ia kenali. Di sanalah ia mendengar suara-suara kehidupan dan melihat perahu kecilnya yang sempat hilang. Pertanyaannya, apakah Joe benar-benar kembali ke rumah? Jika iya, mengapa kapal itu menyiksanya sedemikian rupa hanya untuk membawanya pulang? Pulau tersebut bisa jadi salah satu sebuah api penyucian, tempat di mana seseorang menjalani sisa keabadiannya, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih aneh dari itu. Karena kita tidak mengetahui latar belakang Joe sebelum peristiwa ini, sulit untuk memastikan apakah ia sebenarnya sudah meninggal dan perjalanan ini adalah rute untuk menuju sungai Styx, atau justru sebuah proses bertahap untuk membuatnya berdamai dengan kenyataan. Lalu muncul spekulasi lain, apakah gua di dekat dermaga itu merupakan portal menuju time warp atau distorsi waktu yang menjerat siapapun yang memasukinya. Ingat, Joe mengambil rute ini di awal film, sementara kapal Lolus sudah terlihat menunggunya di kejauhan. Apakah kapal itu menunggu Joe atau sedang mengincar korban baru? Akhir film ini seolah menunjukkan bahwa meskipun Joe bisa kembali pulang, Joe mungkin tidak akan pernah benar-benar bisa lepas dari lingkaran setan tersebut. Dan bagian belakang pulau yang rusak dan asing berbanding terbalik dengan bagian depannya yang merupakan rumah Joe. Ini mengisyaratkan dua sisi waktu yang berbeda di lokasi yang sama. Mungkinkah Lolus memiliki kemampuan membengkokkan waktu sehingga Joe sebenarnya terjebak di sana jauh lebih lama dari yang kita duga? Bagaimana menurut kalian? Apakah Joe benar-benar selamat atau ia hanya berpindah ke tahap hukum berikutnya?